setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam. Awalnya Danu menyatakan bahwa Bu Tuti di kamar Amel, gitu. Nah, ternyata dari hasil lapor di situ tidak ditemukan DNA Bu Tuti, seperti kira-kira. Mau dibuang ke mana, Pak? Mayat di dalam mobil itu mau dibuang ke mana rencananya? Obrolannya. Nah, itu belum ada terang. Saya kembali ke Cijengkol jam berapa kira-kira? Danu tidak mengetahui karena kembalinya Pak Yusuf dari TKP karena Danu pulang itu habis subuh, sedangkan banyak saksi yang menyampaikan jam 7 kurang aja masih ada gerakan-gerakan yang oke. Kan kejadiannya kan 18 Agustus, ya. Betul Bu? Ya. Nah, 1 hari sebelumnya itu tanggal berapa? 17 ibuku sayang. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi sahabat-sahabat Aka mengikuti kasus ini mulai tahap penyelidikan. Ini memang ada suatu keganjilan dengan adanya trik taktik penyerahan diri oleh Danu, sehingga kita dikurung. Analisa akan dikurung, dia tidak boleh memasukkan orang lain selain yang 5 ini. Ini duduk permasalahannya sahabat-sahabat Aka. Sebab apa? Kalau ada orang lain, misalnya tanda kutip tersangka lain, ini akan gagal dia. Begitu juga tidak boleh orang lain, walau dia bersalah, itu dimasukkan ke dalam problem ranah kasus Rajapati ini, karena nanti akan membuyarkan trik-intrik penyerahan diri ini. Ini pemahaman analisa Aka, sahabat-sahabat Aka. Nanti kita mulai dari awal. Ini Danus ini sudah banyak berbohong. Dari mulai penyerahan diri. Nanti kita mulai dari cerita bahwa dia tidak memukul Amel, mendengar teriakan. Lalu nanti cerita lagi bahwa eksekusi Ibu Tuti di kamar Amel. Dan mungkin banyak lagi kita bisa bahas itu. Terus berbohong. Begitu juga nanti di dalam fakta persidangan ternyata Danu bersama ibunya jam 5.30. Bahkan hakim memakai tanda kutip sayang. Aka pikir dengan seluruh atau pertanyaan hakim ini bisa melekat di pemikiran hakim bahwa memang ada pertemuan itu jam 5.30. Hakim juga paham bahwa Danu mengatakan bahwa menaikkan korban itu setelah matahari terang. Itu hakim juga bertanya gitu. Seharusnya di fakta persidangan inilah Aka pikir ini akan terbuka, ternyata diabaikan itu. Karena ini tidak boleh dalam analisa Aka ada orang lain yang mengutak-ngatik 5 orang ini agar target di awal yaitu Danu sebagai GC ini dianggap jujur gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan Danu jujur? Di fakta persidangan itu banyak Aka bahas. Dia jam 6.30 masih di TKP, bahkan ditanya hakim jam 6.30 katanya kembali lagi di TKP, berarti Danu tidak kemana-mana. Ini pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Mari dengarkan dulu potongan video ini, nanti kita sambung lagi. MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku kemudian dilakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 1 tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Untuk yang perannya Pak? Perannya dari kelima ini apa sih Pak? Dari mulai Danu? Dari MR sendiri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok.
setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Awalnya Danu menyatakan bahwa Bu Tuti dibunuhnya di kamar Amel, gitu. Nah, ternyata dari hasil lapor di situ tidak ditemukan DNA Bu Tuti sendiri lah kira-kira. Dan di situ kita interogasi lagi. Memang di kamar Amel sampai sekarang masih ada itu, di kasur kan masih ada busur darahnya, darah kering. Nah, ternyata hasil swab dari puslapor ternyata di situ ada satu DNA. DNA-nya Amel saja. Kita interogasi lagi. Nah, terus itu juga di eksekusinya di mana gitu kan? Nah, ternyata sudah berkembang pengakuannya di ruang tengah, ruang TV, ruang nonton. Diskusi dengan pihak kejaksaan ada kejanggalan atau kekurangan apa ya? Sejauh ini tidak ada kejanggalan, di semua setiap dilakukan, setiap peristiwa sudah diperagakan dengan baik dan secara itu juga. Bang, itu rencananya mayat itu mau dibawa ke mana, Pak? Tadinya Bang, mau dibuang ke mana, Pak? Mayat di dalam mobil itu mau dibuang ke mana rencananya? Obrolan. Nah, itu belum ada keterangan. Jadi saya kembali ke Cijengkol jam berapa nih? Danu tidak mengetahui kembalinya Pak Yusuf dari karena apakah ada dugaan ada sosok lain yang masih disembunyikan Danu katanya? Kalau Danu sudah menyampaikan semua ya. Hanya kan durasi waktu itu kan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, Danu juga sudah pulangnya pagi itu jam berapa gitu loh. Jadi ada kalau sekarang tersebar berita ada peran-peran lain, misalnya ada Oji atau ada itu kita pastikan pada saat Danu ada itu nggak ada. Tapi pada saat Danu sudah pulang kita nggak tahu. Gitu. Karena Danu pulang itu habis subuh. Sedangkan banyak saksi yang menyampaikan jam 7 kurang aja masih ada gerakan-gerakan kan. Coba, makanya saya bimbing dulu ya. Kejadian tanggal berapa, Bu? 18. Berarti satu hari sebelumnya tanggal berapa? Kan kejadian saudara Ibu Tuti meninggal sama ponakan Amel kan tanggal 18 nih. Ya kan kejadiannya kan 18 Agustus. Betul, Bu? Nah, satu hari sebelumnya itu tanggal berapa? 17 ibuku sayang. Ya pelan-pelan Pak ya, nggak apa-apa ya. Ya, kan habis 17. Nah, maksudnya saya itu hanya berusaha jangan saya yang membacakan ini. Saya mau melihatkan memori ibu mengenai keberadaan terdakwa pada saat itu. Ya, tanggal 17 jam 9 tadi mengatakan. Nah, apa yang Ibu ketahui tanggal 17 jam 9 itu? Waktu itu dia kan belum pulang, saya kan lagi sakit. Oke, siapa yang belum pulang? Oh, yang belum pulang. Terus? Saya nggak minum obat jadi ngantuk gitu. Dia pulang itu nggak tahu. Oh, Ibu pulang nggak tahu. Iya, Oke, terus? Ya waktu mau sholat subuh itu saya bangunin Danu setengah 6. Oke, sebentar dulu. Waktu sholat subuh, Ibu bangunin Danu. Sholat subuhna jam sabaraha? Setengah 6. Oh, setengah 6. Berarti sudah lewat ya subuhnya ya. Oke, setengah 6 bangunin Danu. Nah, setelah bangunin Danu, Danu bangun. Oke, Danu bangun. Nah, itu Danu bangun tuh Danunya ada di kamar enggak? Oh, ada. Oke, ada di kamar. Nah, terus? Ya udah gitu, iya katanya. Gitu. Oh, dijawab oleh Danu? Iya. Nah, terus, Bu? Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan saksi adik charge oleh penasihat hukum terdakwa yakni saksi Radningsih, saksi Haji Solihin, saksi Yayah Rohayati, saksi M. Sarifah, saksi Desi Yanti, saksi serta saksi Karyati yang bertemu dengan terdakwa pagi-pagi di tempat penjual surabi milik Karyati, dan saksi Ahmad Fadil
dan saksi Muhammad Ramdan yang menerangkan tentang keberadaan bersama-sama dengan saksi Arigi Resa Pratama bersama-sama menginap di tempat bekerja garing konter handphone tempat saksi Arigi Resa Pratama bekerja, dan mereka bertiga bermain game Mobile Legends sampai jam 03 dini hari. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Aditya tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah dijelaskan dan dipertimbangkan di atas, yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 waktu antara sekira pukul 21.00 WIB malam sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul sekira 05.00 WIB di hari atau sejak terdakwa bertemu saksi Muhammad Ramdano alias Danu bin Surono. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ahli saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, semua menyatakan bertemu dengan terdakwa pada pagi hari. Dan terhadap keterangan saksi Ahmad Fadil dan saksi Muhammad Ramdan, karena terhadap keterangan ini tidak didukung oleh bukti yang lain, maka hal ini tidak akan membuktikan keberadaan terdakwa sebelum pagi hari atau keberadaan terdakwa pada malam hari pada saat rangkaian peristiwa hukum terjadi. Oleh karena itu terhadap keterangan para saksi ahli dikesampingkan.